Halo, ya makasih. Semoga lancar ya untuk live kali ini. Halo, halo Kak, selamat datang. Eh, Mungkin di sini juga udah ada yang join ya Kak. Ini udah lumayan juga. Gimana Kak untuk malam ini kesibukannya? Ngapain aja nih Kak? Uh, Buat malam mingguan ya seperti Kak? ya seperti mahasiswa sebelumnya ya Kak, ada perkuliahan dan juga ada beberapa aktivitas eksternal juga. Kalau Kak Oke. sendiri nih gimana nih? Kayak sepertinya banyak sekali job desk-nya ya. Untuk sekarang mah ikut ini aja Kak, kegiatan online gitu-gitu aja. Ya Allah, produktif sekali ya Kak. Oke. Mungkin selamat datang buat teman-teman semua yang udah join nih di live kita, karena kita akan membahas mengenai sampah plastik ya Kak, khususnya untuk optimalisasi pemanfaatan sampah plastik untuk pembangunan berkelanjutan. Di sini kita udah bergabung sama Kak, siapa Kak, maaf sebelumnya? Siti Julaiha Kak. Oke, mungkin bisa Kak Siti ya Kak. Iya boleh. Oke, untuk Kak Siti ini dari komunitas Segara Warriors ya Kak. Betul Kak. Eh, Mungkin sebelumnya perkenalkan kan, nama aku Nabila, selaku tim dari tim 10 Bunaken. Mungkin dari Kak Siti boleh perkenalkan terlebih dahulu Kak, mengenai eh, Kak Siti kesibukannya sekarang apa, dan di Segara Warriors juga mungkin job desk-nya atau bergabung di Segara Warriors ini sebagai apa gitu Kak. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dari komunitas Segar Warriors. Nah, untuk kesibukan saat ini, saya seperti pada umumnya ya, mahasiswa yang mengerjakan tugas seperti itu ya. Kemudian beberapa kegiatan organisasi eksternal maupun internal, dan juga banyak lagi aktivitas yang sekarang saat dilakukan.
Oke, berarti dari Segara Warriors ini tuh dari Universitas Untirta ya, Kak? Iya, betul. Jadi Segara Warriors itu adalah salah satu komunitas pelajar dari jurusan ilmu perikanan. Sebenarnya komunitas ini bukan hanya Segara Warrior saja sih, ada beberapa lagi yang mana komunitas ini fokus terhadap isu-isu lingkungan seperti konservasi seperti itu. Dan Segara Warriors ini adalah salah satu komunitas yang mana lebih berfokus pada pengolahan sampah gitu, Kak. Hmm, oke. Eh, kalau dari Kak Siti sekarang semester berapa, Kak? Kalau boleh tahu? Untuk saya sendiri, sekarang semester 5 Kak. Oh, salam kenal ya, Kak. Sebelumnya aku juga mahasiswi dari kampus Serang, dari UPI, ya, dari sistem informasi Poltek juga. Mungkin nanti kalau misalkan itu kita bisa ketemu langsung di sana, Kak. Saya Oke. juga punya dan pendidikan kelautan dan juga perikanan. Oke. Kolaborasi atau apa gitu ya Kak? Eh, Kalau misalkan untuk terkait mengenai pemanfaatan sampah plastik sendiri, Kak, mungkin dari Kak Siti bisa menjelaskan gitu, Kak, mengenai sampah plastik itu eh, apa yang bakal kita lakuin untuk pengelolaan sampah plastik sendiri. Sebenarnya Kak, bisa diulang lagi nggak? Eh, Kurang jelas ya, Kak? Iya. Mungkin singkatnya itu eh, hal apa yang dari Kak Siti atau Segara Warriors pernah lakukan untuk pemanfaatan sampah plastik sendiri, Kak? Iya. Untuk negara warrior, pernah beberapa kali yang melakukan kegiatan pengolahan sampah itu kita pernah melakukan di Pulau Sangiang, yaitu pengolahan sampah menjadi paving block. Nah, kemudian kita juga ada beberapa program lagi, yaitu penggabungan antara eh, pengolahan sampah menjadi paving block dan juga memanfaatkan si asap si paving blocknya ini menjadi sebuah liquid smoke pool atau dinamakan kita sering mendengar bahan bakar. Untuk saat ini sih Segara Warrior sudah apa ya membuat ide lagi ya mengenai pengolahan yaitu pembuatan apa pemanfaatan sampah plastik menjadi sebuah media terapung untuk penanaman seperti itu. Kita juga program pengolahan sampah ini sudah dilakukan di Palembang. Mungkin teman-teman yang menonton saat ini gitu ya, yang orang Palembang gitu ya, atau asal di sana kita bisa kolaborasi bareng gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan gerakan-gerakan untuk bisa mengolah sampah tersebut. Hmm. Kalau untuk hasil dari pemanfaatan sampah itu dikelola kemana ya, Kak? Nah, untuk hasilnya yang telah dilakukan oleh Segara Warriors ya itu kita masih diimplementasikan di daerah tersebut seperti pada saat pengolahan sampah di Pulau Sangiang ya itu kita diaplikasikan di sebagai alas masjid yang ada di Pulau Sangiang seperti itu karena saat itu di Pulau Sangiang sendiri ada beberapa permasalahan yang infrastrukturnya masih kurang baik gitu ya. Jadi si paving block hasil dari pengolahan sampah itu kita jadikan sebagai alas kaki di masjid Pulau Sangiang. Mungkin teteh gitu ya atau akan teteh lainnya yang sedang menonton gitu yang penasaran kayak gimana sih paving block yang dibuat oleh Segara Warrior gitu ya. Itu ada di akun IG ya bisa mungkin berkunjung gitu ya atau bertanya-tanya di sana namanya Segara Warrior. Baik, mungkin bisa dikipoin ya, Kak, untuk bentuk-bentuk hasilnya seperti apa di akun Instagramnya sendiri. Bisa. Uh, Kalau misalkan di Segara Waras ini tuh ada udah ke pesisir mana aja, Kak? Kan untuk aku lihat nih
Segara ini tuh komunitas yang berjalan di pesisir pantai, pesisir pesisir. Nah itu tuh udah eksplor ke pesisir mana? Iya, untuk pesisirnya tadi ya, yang pertama itu kita pertama kali dan awal banget itu di Pulau Sangiang. Nah, kemudian keduanya itu kita di pesisir Panimbang. Itu lokasi masih di area Banten sih Kak. Jadi kita masih belum apa ya, masih belum keluar Banten seperti itu karena kita melihat permasalahan yang ada di daerah kita dulu gitu. Itu di Pulau Sangiang dan juga di pesisir Panimbang. Nah rencananya sih kita ini akan ada pengolahan lagi yang lanjutan ke Pulau Panjang. Namun sekarang masih dalam proses. Oke, baik. Untuk proses rehabilitasi tersebut dari kawan-kawan kita pernah mendapatkan satu tantangan gitu Kak tentang yang dari ataupun tantangan yang gitu. Ya, sebenarnya setiap apa ya, setiap aktivitas ada tantangan tersendiri gitu ya Kak. Cuman bagaimana kita apa ya, mengoptimalisasikan hal itu agar bisa terus berjalan gitu. Nah, salah satu tantangan kita waktu itu mungkin dari jaraknya gitu ya, jaraknya yang jauh, maka kita perlu adanya kesiapan dan juga eh, apa ya, kesiapan dan bisa mengatur jadwalnya seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga ada tantangan ya dari seperti apa ya, perizinan gitu ya, perizinan ke pihak lembaga untuk kita melakukan pengolahan sampah tersebut. Gitu. Kemudian beberapa ini kita kayak biasanya kan untuk program itu kita enaknya atau baiknya bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita menggerakkan gitu masyarakat atau kaum pemuda gitu ya untuk bisa terus melanjutkan kegiatan-kegiatan mengenai gerakan-gerakan lingkungan seperti itu. Kalau misalkan dalam hal mengolah sampah plastiknya sendiri Kak, kan tadi kayak kalau itu mengenai pengolahan sampah plastik di itu ada nggak sih kesulitan bahkan diberikan kemudahan gitu pendukung dari si tempat wilayahnya sendiri. Baik, mungkin kalau untuk kesulitan dari pengolahannya ya Kak, eh, seperti dari alatnya sih. Jadi untuk alat pengolahan popping block dan dari feedstock itu masih kecil gitu. Jadi belum menggunakan alat yang lebih besar gitu buat skala besar karena dengan apa ya, belum ada simulasi atau pembuatan alat secara standar gitu ya. Itu menggunakan kecil, penggunaan alat itu masih belum apa ya, mengefektifkan gitu, belum mempercepat pembuatannya karena kalau yang skala kecil ini tingkat waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan paving block dan liquid block itu beberapa kendala dari alatnya dan beberapa kemudahan gitu ya selama ini itu dari masyarakatnya yang antusias gitu ya karena wah ada perubahan baru nih gitu untuk sampah di daerah kita kayak gitu. Jadi masyarakat masyarakat yang akan ketemu gitu ya ada beberapa yang sangat excited dengan gerakan pengolahan sampah ini. Mungkin dari teman-teman di sini yang join di sini bisa ikut sharing juga ya Kak. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pernah atau yang bergabung dalam komunitas terkait lingkungan gitu. Dan kebetulan juga kalau misalkan aku juga, kan aku bergabung di himpunan ya Pak. Himpunanku tuh kebetulan pernah juga ikut mengadakan pengabdian masyarakat di cuman kalau di aku tuh lebih ke pembuatan alat laut gitu.
Kalau berarti kalau misalkan dari uh, komunitas kegiatan sendiri itu pernah melakukan kolaborasi dari komunitas lain gitu kak, komunitas luar. Ya, kalau komunitas segara biasanya ketika kita melakukan kegiatan kita biasanya berkolaborasi dengan beberapa lembaga atau pendanaan seperti itu kak. Jadi misalkan ada suatu perusahaan atau lembaga yang sedang melakukan perlombaan pendanaan seperti itu, nah kita bisa bekerja sama dengan itu seperti itu. Nah kayak Segara Warga sendiri ya, itu pertama kali pengolahan ini bekerja sama atau mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud Ristek Belmawati pada tahun 2023. Kemudian kita juga lolos pendanaan dari Lembaga Rumah Amal Salman IPB Penggerak Muda Nusantara, dan juga ada beberapa lagi kita bekerja sama dan lolos pendanaan dengan BWKHati, baik yang Biodiversity Warrior baik. Jadi pendanaan itu kami dapatkan dari juara pendanaan dari lembaga tersebut seperti itu Kak. Atau ketika kolaborasi dengan beberapa komunitas Serang ya, mengenai kita melakukan webinar mengenai lingkungan tentang pengolahan sampah. Oh, berarti dari Segara sendiri tuh kalau webinar sebagai pengisi gitu kak? Ya, sebagai pengisi, kemudian biasanya kita kolaborasi sih kak, jadi pengurusnya pun kita ikut gitu, ikut melakukan ikut serta gitu untuk melakukan berjalannya kegiatan baik dari panitia ataupun beberapa kegiatan kita jadi narasumber. Mungkin balik lagi nih pertanyaan mengenai soal sampah. Menurut kakak tuh dari Segara tuh gimana pengolahan sampah plastik untuk baru gitu yang untuk mungkin biar kita sebagai mahasiswa ataupun fresh graduate nih untuk menciptakan lapangan baru sebagai meningkatkan ekonomi lokal gitu, atau bahkan ekonomi lokal yang dari si pesisir orang-orang penduduknya gitu kak. Ya, karena kita sebagai negara yang banyak pulau gitu ya, dan juga banyak pesisir, tentu menjadi salah satu permasalahan itu sampah, karena biasanya pesisir itu menjadi salah satu tempat terdampaknya kak ya. Nah itu juga si sampah tersebut yang terdampar itu bisa jadi potensi ketika kita bisa mengolahnya secara baik. Nah potensinya itu ya tadi ya sebagai ekonomi gitu ya. Nah contoh pengimplementasian untuk ekonomi dari sampah tersebut gitu ya, itu tadi yang saya jelaskan ya, Segara membuat packing box gitu ya. Nah apalagi sekarang beberapa bulan yang lalu gitu ya, ada packing box dari sampah itu agak ramai gitu diperbincangkan. Nah itu bisa menjadi salah satu ekonomi kreatif juga gitu ya buat masyarakat, salah satunya masyarakat pesisir, karena mereka punya bahannya gitu ya di pesisir, seperti sampah-sampah nirindebit atau sampah-sampah laut seperti itu. Kemudian tadi bahan kedua itu kayak liquid snowfall ya, atau bahan bakar. Nah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai ekonomi kreatif atau kebutuhan dari masyarakat yang ada di pesisir, seperti di pulau kan banyak ya, mungkin ada beberapa pulau yang sudah ada berpenduduk kan, namun belum ada listrik gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk lampu lampu tradisional ya, yang dari bahan bakar. Nah itu bisa jadi gitu. Dan juga beberapa pembuatan atau pengolahan sampah kayak ekobrik gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu ekonomi kreatif juga buat masyarakat lokal yang ada di pesisir. Oke, baik. Tapi
untuk Segara sendiri tuh udah pernah Kak memperjualkan hasil tersebut gitu? Nah, untuk memperjualkan kami masih belum ya Kak, karena tadi kendala dari alatnya sendiri yang masih skala kecil. Jadi kita pembuatan paving block ini kenapa dibuat secara skala kecil agar masyarakat itu bisa melakukan secara mandiri gitu Kak. Jadi kalau misalkan alatnya ini bisa mudah gitu diaplikasikan oleh setiap penduduk, setiap satu kepala keluarga gitu ya, itu bisa menjadikan sebuah kegiatan mandiri untuk mereka bisa mengolah sampah. Jadi masih pengimplementasian atau eh, apa ya program capacity building gitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat juga. Jadi masih program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat bagaimana mengolah sampah itu sendiri. Oke. Mungkin di sini ada yang bertanya Kak dari Amule kosong underscore. Bagaimana menjaga komitmen dengan masyarakat agar kegiatan Segara Warrior tetap terimplementasi? Gimana tuh Kak? Mungkin kayak yang tadi Kakak bilang tuh, yang tiap program kan diusahakan untuk berkelanjutan terus-menerus ya Kak. Nah itu gimana Kak untuk menjaga komitmennya? Sepertinya sangat menarik ya karena ini juga perlu koordinasi gitu ya setiap masyarakat yang kita lakukan. Nah untuk sejarah warrior sendiri bagaimana sih caranya biar bisa komitmen gitu ya dengan masyarakat yang ada yang akan lakukan itu kita semaksimal mungkin sih Kak. Jadi setiap ada pendanaan kita menggunakan daerah itu sendiri, menggunakan daerah yang itu aja gitu. Jadi kita fokus dengan masyarakat yang misalkan di masyarakat Tanjung gitu ya. Misalkan kita di masyarakat Tanjung itu sudah melakukan pembuatan atau pengolahan sampah plastik gitu ya menjadi paving block. Nah mungkin ketika kita nanti mendapatkan pendanaan lagi, kita bisa menggunakan daerah Tanjung lagi untuk bisa meningkatkan pengimplementasian pengolahan tadi gitu Kak. Kemudian koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat yang kita kolaborasikan itu sangat penting juga Kak untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat tersebut apakah melanjutkan atau tidak gitu. Jadi bisa menjadi bahan evaluasi buat kita nantinya. Jadi ketika misalkan sudah berhasil kita bisa menjadi itu hal evaluasi yang mana kurang apa sih gitu di masyarakat ini sampai tidak bisa melanjutkan apa kendalanya dia nantinya kita bisa saling membantu seperti itu Amul ya dan juga pokoknya kerjasama dan juga komunikasi yang ketat itu sangat diperlukan dan itu juga menjalin kerjasama yang baik itu yang sederhana. Jadi untuk jawabannya itu lebih singkatnya melakukan kerjasama ya Kak. Untuk gimana untuk Kak Amul udah terjawab untuk pertanyaannya? Oke siap, makasih. Buat teman-teman yang lainnya, kalau misalkan ada pertanyaan atau mau sharing-sharing juga boleh ya, bisa di kolom chat aja. Em, Mungkin dari Kak Siti boleh sharing-sharing Kak mengenai eh, Kakak melakukan aktivitas yang pernah ada di Sagara Warrior sendiri. Mungkin yang kejadian-kejadian yang paling berkesan gitu Kak. Ya. Sangat berkesan ya semua di setiap segala kegiatan gitu Kak. Kita juga di Pulau Sania pertama kali gitu ya melakukan program pengolahan sampah itu kita Pulau Sangiang itu salah satu pulau yang ada di Banten di mana pertengahan antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa Kak. Jadi kalau dari Serang gitu ya nih orang-orang Serang mungkin ya yang ada menonton gitu ya. Itu kalau dari apa ya awal pemberangkatan itu kita di Anyer Kak, Pelabuhan Anyer. Setelah itu nanti baru kita ke Pulau Sangiang itu sekitar 3 jam. Nah di sana kita juga ini ya Kak apa ya merasakan bagaimana
permasalahan di sana yang nggak ada listrik itu. Jadi di sana tuh ada listrik itu dari jam 6 sore sampai jam 9. Jadi setelah jam 9 malam itu kita gelap-gelapan gitu Kak. Tapi kesannya dan menariknya di sana itu banyak sekali spot atau wisata yang sangat indah banget Kak. Jadi bahkan kita juga bisa lihat langsung dan juga megang langsung gitu ya penyu-penyu yang ada di Pulau Sangiang gitu Kak. Cuman ya setelah kami beberapa lihat lagi gitu ya di Pulau Sangiang itu memang permasalahan sampah itu banyak Kak. Jadi ketika saat tsunami apa ya anak Krakatau itu loh Kak. Nah itu jadi sampah-sampah yang ada di beberapa daerah itu terkumpulnya atau terdampaknya ke Pulau Sangiang gitu Kak. Jadi ketika kita terus mengambil atau mengolah sampah di Pulau Sangiang itu sampah-sampah yang ada di daerah itu pasti bakal terdampar di Pulau Sangiang dan itulah menjadi masalah terberat mungkin ya di Pulau Sangiang. Nah kemudian kami juga di sana melakukan pengolahan sampah uh, dengan adanya permasalahan tadi dan berbagai apa ya kerjasama dan juga antusias masyarakat Pulau Sangiang yang masya Allah gitu sangat luar biasa excitednya semangatnya gitu ya membantu kami gitu. Kemudian ada juga dibantu dengan apa ya beberapa lembaga ya BKSDA Badan Konservasi yang ada sekarang gitu itu menjadi sesuatu yang kerjasama yang luar biasa sih menurut saya ya setelah negara. Kemudian bahkan melihat spot atau wisata di Pulau Sangiang itu mirip sekali kayak Raja Ampat Kak. Jadi sangat luar biasa banget gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman gitu ya yang pengen banget ke Pulau Sangiang gitu bisa banget ke sana. Mungkin saya rekomendasikan banget Pulau Sangiang ini buat teman-teman yang ada di sini. Banyak lagi kemudian sebenarnya Kak untuk pengolahan sampah gitu ya. Pengolahan sampah itu tadinya kita belum menemukan apa ya komposisi yang benar. Jadi sebelum kita melakukan ke Pulau Sangiang, kita juga ada simulasi alat luka dan juga simulasi bahan-bahan komposisi yang benar itu bagaimana. Nah pertama kali itu kita apa ya buat penggunaan paving block ini malah kebanyakan olinya gitu Kak. Jadi si paving blocknya bukannya padat, ini malah cair gitu ya. Jadi itu yang menjadi hal menarik itu. Aduh ini kayaknya salah lagi nih buat formulasinya gitu. Kemudian kita coba lagi dengan beberapa komposisi yang baik, formulasi yang baik gitu ya. Dan akhirnya baru kita dapat banget nih paving blocknya keras dan juga banget di tahap batik malahan gitu. Jadi kita dapat formulasi 2:1 2 kilogram sampah dan juga 1 kilogram pasir gitu. Nah waktu itu juga sempat ya jadi volumenya itu kita dari universitas ya dan juga dari kampus Unpad juga. Nah waktu itu ada satu mahasiswa dari IPB dari UPI juga Kak namanya aduh saya lupa ya pokoknya itu apa ya volunteer mahasiswa dari UPI itu sangat semangat juga gitu untuk berpartisipasi melakukan kegiatan pengolahan sampah. Itu sih hal-hal yang menarik. Oh. Oh, berarti dari Segara ini tuh juga ada open volunteer juga, Kak? Jadi setiap kita lolos kendaraan gitu ya, kemudian ada melakukan kegiatan program, jadi kita ada open buat volunteer yang mau ikut dan juga mau bantu dalam gerakan pengolahan sampah gitu ya, itu bisa banget nih join ke Segara. Oke, mungkin teman-teman di sini kalau misalkan ada yang tertarik buat ikut volunteer, pantengin terus ya Instagramnya Segara Warriors ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat ya. Oh, keren banget. Semangat terus, Segara. Kalau misalkan
kayak dari komunitas luar gitu Kak, pengen ngajak kolaborasi ke Sagara itu gimana sih Kak alurnya Kak? Untuk biar ada kolaborasi ya Kak, bisa langsung aja mungkin ke akun Segara gitu ya. Nanti insya Allah dari admin pengurus akun IG Segara gitu bisa eh, langsung respon gitu. Itu juga di Segara ada kontak hubung ya yang bisa dihubungi mau melakukan kolaborasi atau lainnya gitu. Bisa banget Kak. Oke, oke dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau ikut atau berkolaborasi bisa langsung DM aja ya Kak. Betul. Bisa langsung DM aja. Insya Allah kita deket kok. Oke, siap-siap. Dari teman-teman semua masih ditunggu ya kalau misalkan ada pertanyaan. Boleh banget. Kalau dari kakak sendiri, gimana nih Kak? Udah pernah melakukan gerakan lingkungan tuh Kak? Kalau aku waktu itu ikut pengabdian masyarakat dari himpunan, itu tuh daerah Banten juga. Aku lupa deh daerah Pandeglang pokoknya Kak. Arah-arah Pandeglang sana itu eh, ada beberapa sih kayak pengabdiannya tuh kayak mengajar, terus ada ngajak kayak masyarakat siswa sana tuh buat eh, minimalisir sampah di pesisir juga tuh kayak ngajak mereka jalan dari sekolah ke pesisir jalan bareng-bareng terus kita mungutin sampah gitu milah-milah sampah sama nanam pohon mangrove di sekitar sana tuh paling itu sih daerah aku lupa deh pokoknya dekat terminal aku lupa pantai mana gitu sama yang Pulau Sangiang itu cuman aku belum pernah ikut sih kalau Pulau Sangiang itu cuman agak iri aku ngelihat teman-temanku ke sana, ngelihat dokumentasinya tuh emang bagus banget yang kayak mereka, yang kayak kakak bilang tadi, mereka main sama penyu, terus air lautnya tuh yang beneran bagus banget deh. Aku juga ngeliatnya tuh kayak aku harus ke sana gitu. Next time ya Kak, biar kita ke sana lagi. Pulau Sangiang itu adalah salah satu pulau yang gagal move on gitu ya, gampang Iya. kalau bahasa kita mah ya Kak. Karena beneran yang pemandangannya itu, apalagi dekat gunung gitu kan ya kak. Terus ditambah ada kabut-kabutnya gitu itu keren banget. Banyak banget ya namanya apa ya, Bukit Harapan. Di Bukit Harapan itu salah satu wisata yang pengen banget dikunjungi gitu ya oleh wisatawan. Bahkan waktu itu juga Siti sendiri gitu ya Kak, pas melakukan program itu banyak sekali wisata yang mungkin bukan dari Banten aja Kak. Jadi dari luar negeri gitu ya, dan juga artis pun saya Siti sendiri lihat gitu ternyata ada banyak kesana saking bagusnya gitu. Kayak oh ya Kak, mungkin dari Sagara sendiri tuh ada next-nya nih, bakal ngelakuin apa sih Kak untuk pengolahan sampah sendiri gitu, bakal melakukan project apa dan boleh spill dikit mungkin bakal di mana gitu, biar teman-teman kalau misalkan nanti ada volunteer gitu, tertarik gitu Kak, wah bakal ke sini nih gitu. Mungkin spill aja kali ya kayak Boleh-boleh. untuk segar. Alhamdulillah baru banget nih Kak. Jadi tadi kita pengumuman juga ya pendanaan dari instansi Telkom, dan alhamdulillah kita lolos pendanaan nih Kak. Jadi Oh, kita coming soon nih mau ke Pulau Sangiang buat pengolahan sampah. Gitu. Insya Allah sih untuk kegiatan programnya itu di bulan Januari Kak sampai jadi buat teman-teman nih mungkin ya di sini yang mau jadi volunteer ya atau mau kolaborasi bisa banget nih karena sebentar lagi Segara mau coming soon gitu ya. oke, wah bakal seru banget nih, bakal ke Pulau Sangiang ya Kak. Mungkin, mungkin nih dari Betul. ya, dari teman-teman di sini yang tadi udah denger cerita kakaknya yang ke pulau tersebut tuh yang seru banget. Pasti kayak kebayang gitu loh. Ih, kayaknya seru nih. Jadi kayak mumpung next berikutnya bakal teman-teman segera bakal ke sana, boleh banget ya Kak pantangin volunteernya. Boleh langsung aja mungkin di DM aja gitu
Kak, saya mau coba volunteer atau gimana gitu ya, atau kolaborasi juga. Kayak DM langsung boleh ya Kak buat request jadi volunteernya berarti. Tapi ada kayak jadwal opreknya gitu nggak sih Kak? Kalau negara sih ini kita lebih ke mungkin nanti ketika ada yang japri gitu ya, yang jadi volunteer, bisa ada eh, apa ya, dipilih lagi gitu, yang mana yang benar-benar jadi volunteer segara gitu, karena kita juga di kegiatan program membutuhkan volunteer yang benar-benar gitu ya, yang pengen banget gitu tuh ya, antusiasnya untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah. Oke, mungkin kalau aku mau ikut boleh Kak? Boleh banget Boleh kak, ya kayaknya Kak. bisa nih kita ketemu. Mungkin kita bakal bisa kolaborasi langsung di sana gitu. Dari teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau mau sharing juga boleh banget ya. Kongres Sagara. Eh, Terima kasih banyak, stay healthy. berarti kalau misalkan Sagara ini tuh base camp-nya ada di kampus Kak? Atau ada base camp khusus di luar gitu? Untuk sejarah ya, di kampus sih kayak biasanya kita ada di lab lab perikanan tuh, mungkin kalau teman-teman yang mau lihat gitu ya, atau mau ketemu dengan tim sejarah, ada di Untir Tapakupatan ya, Untir kampus A, itu biasanya lab BDP itu paling belakang, di dekat Pak gedung C. Berarti yang Under Tapakupatan tuh yang dekat terminal ya Kak? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Masih ditunggu ya. Kalau dari kakak kan biasanya suka ada ini di taman yang gitu. Itu biasanya mana aja? Mungkin bisa jadi salah satu tempat yang akan kita kunjungi. Gimana Kak? Maaf Kak, tadi terputus. Biasanya kalau kakak melakukan kegiatan gitu ya ke pulau-pulau apa, atau ada kegiatan jurusan yang mungkin field trip kemana gitu, itu di mana aja kak kira-kira? Mungkin bisa nih salah satu tempat buat kita berkunjung gitu kak. Kalau untuk wilayah Banten itu kalau field trip itu ke Pulau Tunda aku. Pulau Tunda mungkin tahu. Ya paling ke sana itu waktu itu ngelakuin observasi di bawah laut kayak selam ilmiah juga. Terus juga Pulau Seribu. Pulau Seribu itu aku pernah ngelakuin kerjasama sama orang sana, penduduk sana, itu sama ibu-ibu pesisirnya. Jadi kayak penanaman mangrove juga. Jadi di sana aku di bukan volunteer sih, komunitas hutan lebih tepatnya. Jadi kita menanam mangrove di pulau sana sebanyak 100 pohon. Terus juga ada di Pulau Pari tuh. Pulau Gitu sih. Pari di mana tuh kak? Pulau Pari itu masih di lingkup Pulau Seribu, Oh iya. sekitar sana. Terus juga aku rekomendasiin banget di Pulau Pari itu ada Pantai Perawan namanya. Itu tuh bagus Banyak banget. apa ya, seram banget ya. Dan dan itu tuh kenapa namanya Pantai Perawan? Katanya itu kata orang sananya tuh karena itu pantainya masih asri banget, masih bersih banget dan pasirnya tuh yang beneran putih banget. Itu beneran bagus banget, itu rekomendasi banget di sana. Karena di sana juga ada di pantai itu tuh ada pohon-pohon mangrove. Terus kita bisa nelusurin pohon mangrove itu. Eh, jadi kita naik kapal terus nelusurin pohon mangrove, kayak masuk di sela-sela gitu loh Kak. Terus nanti ada lamun, terus ada kita bisa lihat biota-biota laut yang ada di sana gitu. Itu seru banget. Jadi ya, Pulau Pari itu banyak ini ya kak, ekosistem
pesisirnya dari Lamun Oh, gitu ya, mangrove. Ya, kalau Segara sih dulu ini sih Kak, pengen banget apa ya, riset mengenai Lamun. Nah, kita tuh masih belum menemukan nih lokasinya di mana karena yang kita tahu tuh di Banten sendiri masih kurang ini ya, kurang terlihat gitu potensi Lamunnya di mana gitu. Jadi mungkin bisa nih Pulau Pari ya tadi. Pulau Pari bisa jadi salah satu kunjungan kita gitu ke sana. ya, mungkin nanti kalau misalkan emang mau lanjut gitu, bisa kontak aku aja gitu. Boleh banget sih. Nanti aku Bisa salun. jadi kerja sama ya? Boleh banget, Kak. Bisa, bisa. Oke Bisa. deh, Teh Hamul. Ada open trip gak nih Segara? WKWK. Oh, Ya, bisa dari banget nih. Sambil liburan di tahun baru kayaknya ya, bisa mungkin. tapi bakal ada rencana kayak gitu nggak, Kak? Kayak buka open trip gitu buat ngelakuin jalan-jalan. Jadi kayak nggak cuman kita bakal ngelaksanain apa ya, kayak eh, pengabdian gitu. Jadi kita nggak cuma melaksanakan pengabdian, tapi ada juga liburannya gitu. Ada nggak, Kak? Mungkin ada rencana. Waktu ada sih Kak rencana kita tuh mau open trip ke Pulau Sangiang lagi. Sekalian kita melihat bagaimana kondisi di sana setelah kita melakukan kegiatan kemarin gitu Kak. Nah, namun itu masih perencanaan gitu ya Kak, karena beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Karena Pulau Sangiang sendiri kan lumayan jauh ya, 3 jam kita ke sana. Dan mungkin kalau kita mau ke Pulau Sangiang melihat lagi dari cuacanya, karena saking apa ya, saking jauhnya gitu ya, banyak sekali beberapa perencanaan yang perlu disusun. Oke, Wah, banyak banget nih kayaknya yang pengen ke Pulau Sangiang. Pengen ngelihat penyu ya, Teh Amul, Kang Miftah. dari Kak Siti sendiri tuh pernah ini nggak sih, Kak? Ada pengalaman seru waktu di kapal? Kan 3 jam tuh di kapal. Ya, ada nih Kak. Jadi pas kita pulang dari Pulau Sangiang, terus setelah kita apa ya, berenang-berenang gitu ya di sana, pas pulangnya tuh di tengah perjalanan, itu tiba-tiba perahunya berhenti Kak. Jadi aduh, panik banget Kak. Paniknya itu adalah ini Kak, jadi pas kita berhenti perahunya apa ya, mogok gitu ya kalau bahasa kita mah. Jadi di depan ya di samping perahunya itu ada kapal besar Kak. Hmm. Jadi kita takutnya kalau misalkan nggak jalan-jalan si perahunya takutnya nabrak gitu Kak. Iya, betul banget. Jadi itu yang paniknya di situ kita bantu si bapaknya gitu ya buat ngambilin air kayaknya dari situ deh airnya jadi kena mesin gitu Kak. Nah, beberapa temen yang di depan itu ada aja Kak yang ngasih makan ikan, ibaratnya muntah gitu ya Kak. Muntah gitu Kak di depan. Oh, udah karena emang pas berhenti itu ombaknya itu lagi gede-gedenya jadi terombang-ambing gitu di tengah laut itu. Jadi itu sih yang kesan menariknya gitu ya. Di depan lagi ngasih makan ikan, muntah-muntahan gitu ya. Terus ya, terus di belakangnya itu kita bantu si bapaknya buat ngawasin airnya gitu. Itu sih yang menjadi hal menarik dan juga hal yang panik juga sih buat kita. Tapi alhamdulillah sih di situ Allah masih memberikan jalan buat hidup gitu ya Kak. Itu sih pengalaman apa ya, terkocak juga gitu ya. Lucu banget lucu. Emang sebenarnya kalau misalkan kita ke laut gitu, pasti ada aja hal yang bikin apa ya, di luar nalar gitu. Tapi seru. Ada gebrakannya gitu ya Kak. Itu sih lucu banget. Kalau Pengalaman kamu sendiri tak terlupakan. masih ada ini nggak Kak? Masih muntah ini atau mabok laut gitu? Oh, kalau aku mabok laut sih alhamdulillah enggak. Jadi kayak enjoy. Tapi ada sih, mungkin kalau misalkan udah kelamaan di bawah, malah justru aku bukan di kapal. Jadi kayak udah kelamaan buat diving gitu kan. Kalau aku lebih ke di bawah laut. Mungkin dari bawah terus naik ke kapal baru itu mabok. Justru aku pernah kayak gitu.
Itu beneran yang eh, sampai bahkan pulang gitu, udah di base camp, itu tuh masih berasa goyang gitu loh, Kak. Bener-bener. Masih ada tremor-tremor ya Kak. Nih sediaan Timo, aduh bisa. Bahkan ini sih Kak, saya juga pernah dikasih apa ya solusi ya atau tips dari nelayan di sana gitu. Katanya kalau pengen nggak mabok laut gitu ya, jadi si air lautnya itu diminum sama kita katanya seperti itu sih Kak. Jadi iya bisa jadi itu salah satu penawar biar nggak mabok katanya sih gitu. Tapi pernah coba? Belum, karena kalau Siti sendiri gitu ya Kak, itu belum pernah mabok laut sih Kak. Kalau Oh, dari dia sih masih enggak gitu. ya oke. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan gitu. Boleh juga nih kayak kita sharing-sharing pengalaman, kegiatan, pernah ngapain aja di komunitas, atau ngikutin kegiatan apa mengenai lingkungan. Boleh. Pokoknya sih dari aku sendiri gitu ya, buat teman-teman yang menonton gitu ya, jangan pernah apa bosen gitu ya sama isu-isu lingkungan karena sebagai kita nih selaku penggerak muda penggerak muda gitu ya yang menjadi salah satu tokoh perubah gitu ya, itu perlu sangat penting banget buat kita melihat keadaan di sekitar kita mengenai isu-isu lingkungan gitu Kak. Betul Jadi banget. mm, jadi menjadi sebuah perubah biar negara ini gitu ya eh, apa ya terlepas dari yang namanya tadi eh, Indonesia terbesar sampahnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada itu lagi gitu buat di negara. Kalau bisa mungkin sampah yang ada di Indonesia kita jadikan sebuah kegiatan kreatif gitu ya, bisa jadi ekonomi juga kita potensikan gitu. Si masalah ini jadi bukan hanya masalah tapi menjadi sebuah nilai juga gitu buat kita. Gitu. Ya, bener banget. Jadi kita juga lebih bermanfaat ya, Kak, buat negara kita gitu sebagai anak muda sendiri. Betul banget. Betul banget. Dari Kak Amol nih, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Aku mau nanya awal mula ide membuat paving dari anorganik apa sih, Kak? Masya Allah. Iya. Mulanya Nanti gitu, aku Kak. nih banget ya buat bertanya-tanya nih. Kayaknya emang pengen banget buat bisa berkolaborasi dan excited banget gitu ya sama isu-isu lingkungan. Nah, Teh Amul ya, buat awal mula Segara sendiri gitu ya, membuat paping itu tadinya kita bukan membuat paping, Teh. Jadi kita tuh dulu pengen apa memanfaatkan ekobrik jadi salah satu infrastruktur yang ada di pulau. Nah, cuman ketika kita apa ya ada beberapa ide lagi gitu ya dari pembimbing kita, katanya gimana kalau kita bikin popping block aja gitu. Wah itu menjadi suatu hal yang menarik juga gitu ya, karena ketika sampah itu dibuat menjadi popping block itu skala sampah yang kita ambilnya itu lumayan besar gitu Kak. Jadi bisa banget buat mengolah sampah yang mungkin di daerah pesisirnya yang banyak gitu ya sampah plastiknya. Nah, itu jadi dari situlah kita coba buat popping block dari sampah. Kayak gitu sih, Teh. Nah, kalau dari dulunya tuh kita tuh belum tahu namanya marine debris, Teh. Jadi kita taunya itu sampah yang ada di laut. Ternyata sampah ada yang di laut itu ada namanya gitu. Namanya marine debris kayak gitu. Iya, itu yang sampai saat ini terngiang-ngiang gitu. Jadi kalau anak komunitas di kampus Unsir Tatu ya kenal Segara Warrior itu dari oh Merin Debris katanya Oh, kayak gitu sih. Itu yang ya itu yang paling dikenal dari Segara Merin Debris kayak gitu. kalau oh iya Kak, kalau untuk si paving block ini tuh
formulanya tuh awalnya tuh emang pure dari mahasiswa aja yang membuat formulanya atau ada gabungan sama tim lain gitu, entah dosen ataupun mahasiswa luar yang lebih apa ya, yang lebih fokus mungkin membahas si paving block ini. Untuk formulasinya sendiri, untuk 2:1 yang saya jelaskan ya, yang Siti jelaskan itu dari Segara Warrior sih Kak. Jadi kita tuh memang pada umumnya si popping block dari sampah ini beberapa banyak dilakukan Kak. Namun setelah kita melakukan simulasi, beberapa formulasi dari beberapa penelitian atau beberapa orang-orang gitu ya, itu masih kami masih belum mendapatkan hal yang bagus gitu. Jadi ketika kita buat formulasi lagi, yaitu 2:1, 2 kilogram sampah dan 1 kilogram pasir, itu baru kita bisa mendapatkan formulasi yang bagus gitu Kak. Jadi itu kalau untuk formulasi, kalau 2:1 itu dari Segara sih, kalau menurut saya gitu ya, atas eh, simulasi yang telah kami lakukan. Nah, untuk kolaborasinya sendiri ya Kak, kita sih masih untuk formulasi itu dari pembimbing kita sih Kak. Jadi pembimbing kita namanya Dr. Muhammad Jayanto. Jadi beliau memberikan apa bimbingan dan juga arahan formulasi yang baik. Coba ditambahkan ini, coba ditambahkan itu, dan akhirnya kita dapatlah titik temu gitu. Jadi komunitas Segara ini juga kita dibimbing terus gitu ya dengan pembimbing kita Pak Dr. Mahir Jayanto. Oke, gitu. Berarti dari dosen ada dari dosen juga ya, Kak? Iya, betul. Dosen perikanan. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, sebelum penutupan, mungkin dari Boleh. Kak Siti sendiri tuh ada saran nggak sih atau masukan mengenai kita sebagai mahasiswa ataupun anak muda bangsa, gimana caranya biar kita tuh lebih minim sampah plastik atau mengurangi sampah plastik, bukan yang namanya memperbanyak sampah plastik gitu Kak. Gimana? Iya, mungkin saran dari saya ya, selaku kita nih penggerak muda ya, sebagai salah satu tokoh perubah yang ada di negara ini, tentunya perlu kita sadari ya bahwa kita punya negara Indonesia ini punya permasalahan yang eh, seperti tadi ya, sampah plastik, dan harapannya gitu para pemuda saat ini bisa mengolah sampah gitu ya. Jadi bukan hanya membuang sampah ke tempatnya saja, tapi kita bisa membuang sampah dengan kategorinya. Jadi dari misalkan dari sampah plastik gitu ya, yang anorganik, kemudian yang organik yang mana. Jadi nggak hanya asal membuang saja gitu. Jadi kita juga bisa memanajemen sampah sesuai dengan kategorinya. Dan harapannya juga para pemuda di sini pasti banyak sekali ide-ide untuk mengolah sampah. Nah, ide-ide tersebut gitu ya, coba aplikasikan biar sampah yang ada di sekitar kita itu tersisihkan atau bisa meminimalisir sampah yang ada. Jadi jangan pernah bosan gitu ya dengan isu-isu lingkungan, karena sampah sendiri dampaknya sangat besar gitu ya, bukan hanya buat lingkungan, tanaman atau hewan, tapi bahkan ke dampak ke manusia pun juga ada gitu. Jadi hal itulah perlu untuk digarisbawahi atau di bold gitu ya. Jadi untuk kaum pemuda gitu ya, untuk yang di masa generasi yang akan datang atau generasi sekarang, ayo kita eh, lihat lagi gitu, respect lagi nih sama lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan juga selalu terus lakukan gerakan-gerakan lingkungan untuk memajukan Indonesia lebih emas lagi gitu ya, lebih hijau lagi, lebih biru lagi gitu. Cukup sih dari aku. Ini ya itu. Jadi buat teman-teman semua, terus semangat ya untuk tetap menjaga lingkungannya. Mari kita jaga mari kita jaga untuk lingkungannya baik di darat ataupun di laut. Eh, Mungkin cukup
sekian gitu aja ya Kak untuk sharing session kita pada kali ini. Terima kasih buat Kak Siti dari teman-teman Sagara Warrior. Semoga kita bakal tetap apa ya silaturahminya nggak putus gitu Kak sampai di sini aja. Mungkin dari eh, teman-teman lain yang join di sini dari eh, tim Iskor Amati ataupun dari eh, Segara Warrior sendiri, kalau misalkan mau sharing dari ke Segara, boleh banget ya Kak untuk DM langsung ya Kak. Bisa banget, bisa banget. Mungkin kalau ada di bawahnya nih, Segara Warrior gitu ya, bisa Boleh, klik di bawah aja boleh. gitu. Oh, bisa Boleh banget. klik profil di atas gitu ya Kak. Iya, betul banget. Bisa, bisa. Mungkin terima kasih kepada Kak Siti telah meluangkan waktunya. Ya, terima Eh, kasih juga. Keren banget sharing-sharingnya hari ini gitu. Semoga lancar Ya, terima lancar kasih. terus kegiatannya di di Sagara Warriors. Amin, amin. Terima kasih Kak Siti. Semoga Kak. Terima kasih banyak ya sudah mengundang Segara untuk berbincang-bincang gitu. Oke. Sama-sama Kak. Oke, Saya izin makasih. Sampai ya Kak. ya, siap. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga. Buat teman-teman lainnya, sampai jumpa di live berikutnya.